Ya, silakan. Silakan. Coba. Pak Arnold boleh pakai masker dulu ya. Baik, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik Pak, cuman kalau malam suka masih batuk-batuk Pak. Oh, batuk-batuk. Masih ada ini ya? Keringat dingin gitu Kak malam. Iya masih ada keringat dingin, cuman kalau sekarang masih agak demam sih Pak. Apalagi yang masih di ini Pak Arnold yang dirasakan? Makan gimana? Makan masih kurang enak Pak, soalnya masih suka batuk. Oh, masih batuk. Baik, Pak Arnold ya. Jadi kita panggil Pak Arnold hari ini di sini. Saya mau menyampaikan hasil pemeriksaan MCU yang terakhir Pak Arnold lakukan kemarin di klinik ya. Jadi ini hasil pemeriksaan dari lab. Dokter menyampaikan bahwa Pak Arnold dinyatakan positif TBC paru. Pak Arnold tahu nggak TBC paru itu apa? Siap, belum tahu sih Pak. Kayak masih ada cuman gambaran tapi belum tahu pasti TBC paru itu apa. Yang Pak Arnold tahu apa saja tentang TBC paru itu? TBC cuman saya tahu penyakit menular sih Pak. Penyakit menular ya, betul. Ya, jadi ini Pak Arnold ya, TBC paru itu adalah penyakit infeksi yang dikategorikan menular. Nah, penularannya melalui apa? Penularannya adalah melalui droplet, yaitu cairan yang keluar dari mulut atau dari pernapasan menyebar ke udara, biasanya pada saat batuk. Nah, itu kalau dihirup oleh orang lain itu akan menular ke orang tersebut, begitu ya. Nah, Pak Arnold, jadi setelah tahu bahwa Pak Arnold sekarang dinyatakan positif TBC ini, Pak Arnold bagaimana perasaannya? Agak minder sih Pak sama banyak orang karena takut menular. Oh iya. Jadi gini ya Pak Arnold, penyakit TBC itu penyakit yang biasa, sebenarnya infeksi yang biasa. Jadi Pak Arnold nggak perlu minder, nggak perlu terlalu sedih, karena kalau orang sedih, stres, nanti akan daya tahan tubuh kita malah akan makin menurun sehingga penyembuhannya makin lama gitu ya. Karena penyakit TBC ini sebenarnya adalah penyakit yang biasa saja, infeksi yang biasa, bisa diobati ya, dan sudah ada obatnya. Tapi pengobatannya memang harus rutin dan tepat waktu gitu ya. Jadi dengan obatan yang rutin selama 6 bulan, nanti Pak Arnold insya Allah akan sembuh gitu ya. Tapi nanti setelah 6 bulan akan dilakukan pemeriksaan lagi. Jadi sekali lagi nggak boleh sedih, justru harus semangat untuk sembuh ya. Terus satu lagi tentang penyakit TBC ini, kuman TBC ini sebenarnya sangat rentan terhadap sinar matahari ya. Jadi dianjurkan pada saat pagi hari ada sinar matahari pagi itu Pak Arnold justru nanti berjemur ya. Diminta berjemur di matahari biar kuman-kumannya yang di luar itu terpapar sinar matahari dan mati. Terus kondisi di rumah juga demikian, kamarnya kalau bisa harus ada jendelanya. Kamar itu harus ada jendela, ada ventilasi yang cukup agar sinar matahari masuk ke kamar dan membunuh bakteri TBC yang di rumah gitu ya. Terus nanti untuk mencegah penularan terhadap keluarga, nah ini juga harus diantisipasi. Pak Arnold sudah berkeluarga kan? Sudah Pak. Ya, Ada anak? satu aja Pak. Anak satu, masih umur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, apalagi terhadap anak-anak itu lebih rentan ya, daya tahannya nggak seperti orang dewasa. Karena itu juga harus dijaga. Nanti setelah ini pulang dari sini ke rumah, Pak Arnold kasih masker ke semua anggota keluarga. Kalau bisa alat makan juga dipisahkan untuk sementara, nggak apa-apa. Ya, jadi itu tadi TBC itu menularnya melalui droplet, melalui cairan tubuh yang keluar di udara dan dihirup oleh. Oke, Pak Arnold ya. Jadi kuncinya keberhasilan pengobatan TBC ini adalah di kepatuhan terhadap
minum obatnya ya. Baik Pak. Selama 6 bulan sama sekali nggak boleh putus. Nah itu kan menjemukan. Kadang-kadang kita nanti merasa 1 bulan 2 bulan udah merasa enak ya. Pada saat merasa enak nanti kita putus. Nah itu nggak boleh karena nanti harus diulang dari awal lagi. Ya, karena yang ditakutkan adalah nanti kalau putus nyambung nanti lama-lama Pak Arnold akan resisten terhadap obat yang diresepkan yang sudah umum, sehingga pengobatannya akan jauh lebih sulit lagi jika terjadi kambuhan pada saat Pak Arnold sudah resisten terhadap obat itu. Ya. Yang kedua, pencegahan terhadap penularan ke anggota keluarga tadi ya, upayakan dicegah dengan cara memakai masker, terus sementara ya membatasi, misalnya alat makan ini dengan sharing alat makan dengan keluarga itu dibatasi. Kasihan yang anggota keluarga yang lain yang masih sehat diharapkan untuk tidak tertular. Tapi lebih baik anggota keluarga yang lain nanti juga diperiksa ya, dibawa ke klinik diperiksa apakah mereka sudah terpapar TBC atau belum gitu. Gak apa-apa, jangan sedih, jangan malu ya. Gitu. Terus yang ketiganya adalah dukungan vitamin. Makan yang banyak nggak apa-apa, yang tinggi protein, tinggi vitamin ya. Karena dengan daya tahan yang baik nanti akan mencegah terjadinya penularan bagi anggota yang belum tertular. Yang keduanya untuk penyembuhan ini perlu protein juga, perlu asupan protein yang baik dan vitamin juga ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan Pak Noh? Itu aja Pak. Oke ya. Jadi nanti untuk 2 minggu ke depan Pak Arnold sudah diberikan surat istirahat oleh dokter. Nanti setelah 2 minggu Pak Arnold diminta untuk datang lagi ke klinik untuk pemeriksaan ulang. Ya, pemeriksaan lanjutan. Kemungkinan yang akan diberikan istirahat lagi 2 minggu lagi, sehingga 1 bulan ini Pak Arnold akan istirahat di rumah ya. Makan yang banyak, tenangkan pikiran, nggak usah stres ya. Istirahat terus itu tadi, jaga penularan dengan keluarga, jangan sampai keluarga ikut tertular malah gitu ya. Saya akan tanda tangan ini. Selanjutnya Pak Arnold boleh datang ke klinik nanti untuk mengambil obatnya gitu ya.